Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan dengan NIM 33321880016. Di video ini saya akan membahas soal UAS dari mata kuliah Medan Elektromagnetik. Berikut merupakan soal-soalnya dan juga pembahasannya. Ya, kita akan membahas soal UAS Medan Elektromagnetik nomor 1 ini ya, dimana nomor 1 terdapat 3 bagian. Yang pertama, diketahui PA sama dengan 30 nanocoulomb. Jadi si muatannya ini bernilai 30 nanocoulomb di titik A sama dengan PX kuadrat AX plus 7Y kuadrat AY ditambah ZAZ. Di distribusi muatan garis PL sama dengan 12 X kuadrat nanocoulomb per meter di sepanjang garis 0 kurang dari X kurang dari 5 meter. Nah, nomor 1 ini yang ditanyakan yaitu A. Potensial listrik di titik P X, Y, Z sama dengan A, B, C. Dan yang B-nya densitas flux listrik D pada titik P. Dan yang C, kita disuruh menentukan total usaha yang diperlukan untuk memindahkan seluruh muatan ke titik P. Nah, sekarang kita akan menjawabnya satu persatu. Yang pertama kita menjawab untuk yang A. Dimana yang A ini kita mencari potensial listrik di titik P pada titik koordinat X, Y, Z itu kita ganti dengan angka belakang dari NIM kita. Karena NIM saya 016, maka yang 0 ini kita ganti 1. Jadinya X, Y, Z ini bernilai 116. Nah, dimana pada titik A itu bernilai BX kuadrat AX plus 7Y kuadrat AY ditambah ZAZ. Lalu A sama dengan 2X kuadrat AX plus 7Y kuadrat AY ditambah 1AZ. Dan untuk titik P nya sama dengan 116. Nah, untuk titik P ini sama seperti ini, dimana 3 angka ini dari angka belakang dari NIM kita. Lalu kita cari jaraknya. R12 sama dengan R min R1 sama dengan 1 min 2 AX. Ini didapat dari titik P dikurangin titik A ini. 1 kurang 2 AX ditambah 1 min 7 AY. 1 min 7 AY ditambah 6 min 1 AZ. Dimana hasilnya didapat seperti ini. Setelah dapat seperti ini, lalu kita buat lagi untuk jaraknya sama dengan akar dari mutlak R dikurangi dengan R1 dikuadratkan sama dengan min 1 dikurangin 6 ditambah 5 kuadrat dimutlakan didapat akar 2 kuadrat, yang dimana akar 2 kuadrat merupakan hasilnya yaitu 2. Setelah didapat yang R12 tadi, sekarang kita menggunakan rumus dari potensialnya, yang dimana rumusnya VR sama dengan muatan atau Q per 4pi epsilon 0 R dikurangin R1 dimutlakan dikuadratkan sama dengan Q nya 30 dikali 10 pangkat minus 6 per 4pi epsilon 0 dikali dengan 2 tadi kan didapat dari yang sebelumnya, hasil dari yang ini R min R1 kuadrat. Lalu dihasilkan seperti ini.
Kalau untuk hasil yang ini 1/36 pi dikali 10 pangkat minus 9 ini merupakan hasil dari epsilon 0. Nah, setelah dihitung didapat hasil yang seperti ini untuk potensialnya. Untuk jawaban nomor 1A seperti ini cara-caranya dan hasilnya seperti ini. Lanjut untuk soal yang nomor 1B, itu kan kita disuruh mencari densitas fluxnya, yang dimana kita menggunakan rumus seperti ini, PL per 2pi P. Nah, kalau kita udah tahu rumusnya udah dimasukin, ya udah kita tinggal masukin angkanya. 12 dikali 5 kuadrat dikali 10 pangkat minus 6 per 2pi 5. P-nya ini bernilai 5. Ya udah kita tinggal hitung. Setelah dihitung kita hasilkan dan didapatkan untuk densitasnya ini sebesar 9,554 dikali 10 pangkat minus 6 kolom per meter kuadrat. Dan ini merupakan hasil dari soal nomor 1 yang bagian B. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 1 yang bagian C, yang dimana kita mencari total usahanya dengan menggunakan rumus PL per 2pi E0P, yang dimana sama dengan 12 dikali 5 kuadrat dikali 10 pangkat minus 6 per 2pi 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 dikali dengan 5, dan dihasilkan 107,9 dikali 10 pangkat 4 volt per meter. Hasil tersebut dihasilkan untuk nomor 1 yang bagian C. Sekarang kita akan jawab nomor 3A dengan cara P, X, Y, Z sama dengan 116. Ini maksudnya dari koordinat X, Y, Z ini diganti dengan 3 angka belakang NIM kita, yang dimana kalau misalkan NIM kita terdapat 0, kita ganti dengan 1. Karena NIM saya itu 016, maka angka 0 nya diganti dengan 1. Kita menggunakan rumus densitas arus, yang dimana untuk koordinat kartesian, karena diturunkan dari setiap variabel yang terdapat AX topi, maka ini kan turunan dari HZ. Kalau diturunkan akan seperti ini, dan seterusnya. Kalau ini kita turunkan dari bagian dari AY topi, maka hasilnya akan seperti ini, dan seterusnya gitu. Setiap ada variabel yang di dalam AY topi maupun AX topi itu kita turunkan. Yang ketiga itu kita turunkan bagian AZ topi, yang dimana hasil dari turunan AZ topi akan seperti ini. Kita menurunkan bagian sini itu pembilangnya, bagian penyebutnya kita taruh dengan 3 angka belakang NIM kita. Kita masukkan lagi hasil dari pembilang ini di sini. Untuk bagian penyebutnya kita ganti dengan 3 angka belakang NIM kita. Karena di sini Y, maka di sini NIM saya kan 016. Kita ganti dengan 1. Terus yang ini di sininya Z, maka diganti dengan angka 6, dan seterusnya. Ini semua tergantung dengan angka belakang NIM kita. Demikian pembahasan nomor 3 yang A. Selesai sampai sini. Ya, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 3 yang bagian C, di mana bagian C ini yang ditanyakan yaitu densitas flux magnetik B di titik P. Dengan cara penyelesaian seperti ini. Kita menggunakan rumus dari densitas flux sama dengan permeabilitas free space dikali dengan H, di mana permeabilitas free space ini 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali dengan H. H ini dari medan magnet yang terdapat pada soal nomor 3 ini. Bentuk persamaannya seperti ini. Selanjutnya dari persamaan tersebut kita tulis lagi ininya permeabilitas free space-nya. Untuk yang H-nya ini untuk setiap
koordinat X, Y, dan Z itu kita rubah dengan tiga angka akhir dari NIM kita, yang dimana X-nya ini 1, Y-nya juga 1, dan Z 6. Di sini YZ kita rubah menjadi 1 dikali 6 dikali dengan di sininya X kuadrat plus Y kuadrat, kita rubah menjadi 1 kuadrat plus 1 kuadrat AX topi dikurangin Y kuadrat XZ AY topi, kita rubah menjadi 1 kuadrat dikali 1 dikali 6 AY topi ditambah 4AX kuadrat Y kuadrat AZ topi, kita rubah menjadi 4 dikali 1 kuadrat dikali 1 kuadrat AZ topi. Setelah kita rubah setiap variabelnya ini menjadi dari setiap nilai X, Y, dan Z, kita tulis lagi untuk permeabilitas free space-nya. Lalu dari setiap AX topi, AY topi, dan AZ topi ini kita hitung sehingga hasilnya seperti ini. Setelah kita dapat AX topi, AY topi, dan AZ topi, maka langkah selanjutnya kita rubah. Kita hitung dari 4 dikali 12 AX topi menjadi 48 pi dikali 10 pangkat minus 7 AX topi, dan seterusnya sampai dengan 4 dikali 4 AZ topi menjadi 16 pi kali 10 pangkat minus 7 AZ topi. Untuk cara penyelesaian nomor 3 bagian C selesai seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 4, yang dimana diketahui jari-jarinya ini 20 dikali A kuadrat ditambah B ditambah C, ini satuannya cm, kita rubah menjadi meter, yang dimana dari 20 kita rubah menjadi meter ini menjadi 0,2. Z-nya sama dengan 0. Terus yang kita ketahui lagi densitas fluxnya ini sama dengan 10 cos 377 T AZ topi. Di soal nomor 4 ini yang ditanya yaitu VEMF. Lanjut kita jawab dengan cara VEMF ini sama dengan min integral turunan dari densitas flux per turunan waktu dikali dengan permukaannya atau ds, sama dengan min integral R sama dengan 0 sampai R sama dengan 0,2 dikali A kuadrat plus B plus C, yang ini ya kita gunakannya 10 cos 377 T AZ topi DR sama dengan 10 dikali 377 dikali R dikali sin 377 T AZ topi. 10-nya kita bisa keluarkan dari integral, terus kita kali R. Lalu kenapa ada sin? Karena integral dari cos ini min sin, dan kenapa ini enggak min? Dikarenakan dari integralnya sendiri ini min dikali dengan min sin itu menjadinya plus sin, sama dengan lagi yang bawahnya 10 dikali 377 dikali 0,2, kita kali dengan jari-jarinya yang ini, terus dikali sin 377 T AZ topi, didapat hasil sama dengan 754 dikali A kuadrat plus B plus C dikali sin 377 T AZ topi volt. Ini merupakan hasil akhir dari soal nomor 4. Didapatkan hasil seperti ini. Demikian dari video pembahasan tadi. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, mohon maaf karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.